Jenis ancaman sistem informasi akuntansi yang dihadapi perusahaan. 1. Bencana alam dan politik. 2. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan. Ketiga, tindakan yang tidak diharapkan. Keempat, tindakan yang disengaja. Apa sih itu penipuan? Penipuan adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain. Tindakan penipuan meliputi kelicikan, kecurangan, kebohongan, dan lain-lain. Pelaku penipu sering disebut dengan kriminal kerah putih untuk membedakan dari perilaku kejahatan dengan kekerasan. 1. Kriminal kerah putih adalah para pelaku bisnis yang melakukan penipuan. Kejahatan kerah putih biasanya digunakan untuk menipu atau memperdaya, dan kejahatan mereka biasanya melibatkan pelanggaran kepercayaan atau keyakinan. 2. Korupsi adalah perilaku tidak jujur yang seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Contohnya termasuk penyuapan dan persekongkolan tender. Ketiga, penipuan investasi. Misrepresentasi atau meninggalkan fakta-fakta untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan hanya sedikit atau tidak ada resiko. Contohnya termasuk skema Ponzi dan penipuan sekuritas. Apa aja sih jenis penipuan dalam bisnis itu? Jenis penipuan dalam bisnis yang pertama adalah penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset adalah pencurian aset suatu perusahaan oleh karyawan. Contohnya pertama yaitu si Albert Milano, manajer Reader Digest, yang bertanggung jawab untuk pemrosesan tagihan yang menggelapkan uang 1 juta selama periode 5 tahun. Yang kedua, wakil presiden sebuah bank yang menyetujui pinjaman bermasalah senilai 1 miliar sebagai pertukaran untuk 585 juta dalam kickback. Ketiga, manajer surat kabar Florida bekerja untuk kompetitor setelah ia dipecat. Pemberi kerja pertama menyadari bahwa reporternya dimonitor. Investigasi mengungkapkan bahwa manajer tersebut masih memiliki rekening aktif dan kata sandi secara reguler mencari file komputernya untuk informasi dan cerita eksklusif. Kedua, kecurangan pelaporan keuangan, yaitu perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan atau kelalaian, yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara material. Selanjutnya, segitiga penipuan. Untuk sebagian besar pelaku penipuan, semua kebutuhan pelaku adalah kesempatan dan cara pandang kriminal yang memungkinkan mereka melakukan penipuan. Ada 3 kondisi ketika penipuan terjadi. Yang pertama, tekanan. Tekanan adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Yang kedua, kesempatan. Kesempatan adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi. Kesempatan memungkinkan orang untuk melakukan 3 hal, yaitu 1. Melakukan penipuan. 2. Menyembunyikan penipuan. Lapping adalah menyembunyikan penyurian uang tunai melalui serangkai penundaan dalam posting koreksi untuk piutang. Checkbaiting adalah membuat kas dengan menggunakan jeda antara waktu cek didepositokan dengan waktu dicairkan di bank. Yang ketiga, mengkonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuntungan personal. Yang ketiga, rasionalisasi.
Rasionalisasi adalah alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Rasionalisasi yang paling sering mencakup hal-hal berikut. 1. Saya hanya meminjam itu dan saya akan membayar kembali pinjaman saya. 2. Anda akan memahami jika Anda tahu seberapa besar saya menginginkannya. 3. Apa yang saya lakukan tidak serius. 4. Ini merupakan sebab yang baik. 5. Kepercayaan merupakan posisi saya yang penting di atas peraturan. Selanjutnya, penipuan komputer. Penipuan komputer adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya, pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, dan penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat kelas, atau data. Yang kedua, pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Yang ketiga, memperoleh atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, meningkatkan penipuan komputer. Apa sih yang dapat meningkatkan penipuan komputer? Sistem komputer secara khusus rentan terhadap alasan sebagai berikut. Yang pertama, orang yang masuk dalam database perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau mengganti sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat dan meninggalkan sedikit bukti. Yang kedua, penipu komputer dapat lebih sedikit dideteksi dibandingkan jenis penipuan lainnya. Yang ketiga, beberapa organisasi memberikan akses kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok ke sistem mereka. Yang keempat, program komputer perlu dimodifikasi secara ilegal hanya sekali untuk mengoperasikan program yang tidak sesuai selama program tersebut dapat digunakan. Yang kelima, yaitu sistem komputer menghadapi sejumlah tantangan unik. Yang pertama, kendala. Yang kedua, kegagalan peralatan. Yang ketiga, ketergantungan pada daya. Yang keempat, yaitu kerusakan karena air atau api, dan sebagainya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi penipuan komputer. Klasifikasi penipuan komputer itu ada 5. Yang pertama, input data. Cara yang paling sederhana dan paling umum untuk melakukan penipuan komputer adalah memalsukan atau mengganti input komputer. Yang kedua yaitu penipuan prosesor, adalah penggunaan sistem yang tidak sah termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Yang ketiga yaitu penipuan instruksi komputer, termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Yang keempat yaitu penipuan data. Penipuan data secara ilegal dengan menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan. Yang kelima yaitu output penipuan data, yaitu mencuri, menyalin, atau menyalahgunakan tampilan atau cetakan output. Sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Di sini saya menyediakan sebuah tabel. Di sini saya akan menyebutkan 5 komponen saja. Yang pertama itu tentang pembuatan penipuan agar tidak terjadi. Yang pertama yaitu kita harus menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Yang kedua, kita harus mengadopsi struktur organisasi, filosofi manajemen, gaya operasional, dan resiko yang meminimalisir kemungkinan penipuan. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan pengawasan komite audit yang aktif, terlibat, dan independensi dari dewan direksi. Dan yang keempat yaitu menetapkan otoritas dan tanggung jawab untuk tujuan bisnis agar departemen dan individu tertentu, untuk mendorong mereka untuk menggunakan inisiatif untuk menyelesaikan masalah dan menjaga tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima yaitu mengimplementasikan kebijakan sumber daya manusia untuk memperkerjakan,
mengkompensasi, mengevaluasi, mempromosikan, dan menegur karyawan dengan mengirimkan pesan mengenai tingkat perilaku etis dan integritas yang disyaratkan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Yang pertama yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat. Yang kedua, memisahkan fungsi akuntansi atas otoritas, pencatatan, dan penyimpanan. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antar fungsi sistem. Dan yang keempat yaitu menjaga akses fisik dan jauh untuk daya sistem terhadap personal yang berwenang.